hormati Bapak Ibu tenaga kependidikan, dan alhamdulillah hari ini kehadiran kita 21 orang ya. Ya kurang Pak Rusdi, sebenarnya Pak Rusdi juga bisa diharapkan masuk. Kalau ada masukan-masukannya terkait kurikulum dan program juga bisa ya. Ya semoga nanti bisa ikut bergabung bersama kita Bapak Ibu. Semangat pagi. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Seperti yang saya sampaikan di grup bahwa hari ini adalah kegiatan refleksi kurikulum. Kita akan melakukan proses evaluasi terhadap KSP, Kurikulum Satuan Pendidikan SD 008 Nunukan. Semoga kegiatan hari ini dapat memberikan manfaat buat kita semua ya, terkait bagaimana tentang KSP itu ya. Jangan sampai selama ini ya KSP itu sudah kita share, kemudian Bapak Ibu juga belum melakukan proses membaca kurikulum itu sendiri ya. Dan hari ini adalah kita akan melihat ya sejauh mana kurikulum satuan pendidikan itu kita terapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, KSP bukan dokumen mati, bukan buatan kepala sekolah sebenarnya Bapak Ibu ya. Ya, kurikulum satuan pendidikan itu adalah pedoman semua warga sekolah. Ya, karena dia pedoman, maka kita harus mengetahuinya. Maka kita harus ya memahaminya, apa sih isinya di dalamnya ya. KSP itu bukan dokumen mati yang tahun ini di copy paste lagi tahun depan, tetapi merupakan panduan hidup sekolah ya, hidup. Dia berkelanjutan. Tahun lalu kebutuhan sekolah kita mungkin beda dengan tahun ini. Ya, banyak analisis yang bisa kita lakukan ya. Terutama analisis kebutuhan. Ya, apa sih kebutuhan Bapak Ibu? Kemudian ini ada pantunnya. Anak tupai makan kelapa. Makan bersama di tepi kali. Selamat datang Bapak Ibu semua, mari refleksi KSP hari ini. Oke, terima kasih. Jalan-jalan ke pasar pagi alun-alun. Jangan lupa beli kedondong. KSP sudah kita laksanakan. Mari refleksi mana yang bolong. Ya. Jadi kegiatan refleksi ini dari pantun ini sudah jelas bahwa kita akan melihat apa yang sudah terlaksana dan apa yang masih bolong. Ya. Oke, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini pertanyaan pemantik sebelum kita mulai diskusi lebih jauh. Nah, ini sudah saya sampaikan di awal. Apakah Bapak Ibu itu ya sudah tahu apa tentang KSP, mengapa kurikulum satuan pendidikan perlu direfleksi? Ya. Apa itu kurikulum Bapak Ibu? Satu orang. Kurikulum. Bu Siti mungkin bisa ya. Nah, Bu Siti, tepuk tangan dulu untuk Bu Siti. Komponen berapa? Komponen 2 ya. Kurikulum itu apa? Kurikulum itu ya permisi. Kurikulum itu adalah seperangkat cara dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Ya, kita berikan tepuk tangan ya. Mana tepuk tangannya untuk Bu Siti ya. Jadi kurikulum itu sudah betul apa yang disampaikan, seperangkat cara ya, seperangkat cara untuk mencapai tujuan pembelajaran ya, untuk proses mencapai tujuan pendidikan itu sendiri ya. Itu secara umum kurikulum. Satu orang lagi dari mana ini, kelompok
Satu. Oke, siapa yang kelompok satu? Pak Ihsan, silakan. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Sepengetahuan saya mungkin masih minim ya tentang KSP, dan mungkin baru kali ini di pertemuan ini saya bukan mendengar, saya akan mengetahui apa itu KSP. Jadi sependek pengetahuan saya, KSP itu adalah kurang lebih pedoman untuk menjalankan suatu program yang ada di sekolah. Terima kasih. Program. Jadi ringkas tapi padat ya. Jawaban dari Pak Ihsan ringkas tapi padat, yaitu pedoman pelaksanaan program di sekolah, yaitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Nah, itu alasan kita hari ini Bapak Ibu, mengapa kurikulum satuan pendidikan perlu direfleksi? Ya, perlu direfleksi. Itu Bu Linda tadi mau berkomentar, silakan tepuk tangan dulu untuk Bu Linda. Kenapa perlu direfleksi? Kurikulum satuan pendidikan perlu direfleksi karena disitulah kita akan mengetahui tantangan, hambatan, dan apa yang perlu ditingkatkan dan apa yang perlu dievaluasi. Jadi tidak mungkin seperangkat KSP itu ditetapkan, direncanakan, dianggarkan, walaupun sudah dilaksanakan, tapi tetap ada hal-hal yang perlu dikoreksi. Maka itu perlu direfleksi untuk meningkatkan kinerja ataupun perkembangan satuan pendidikan tersebut. Terima kasih. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Linda. Perlunya kita refleksi kurikulum karena menurut Bu Linda meskipun KSP telah dilaksanakan, tentunya ada tantangan, ada hambatan. Ya, meski sudah terlaksana, ya akan ada evaluasi, perbaikan, ya sehingga dapat meningkatkan kinerja kita di tahun yang akan datang. Ya, ada tambahan? Setuju? Bu Sriani, silakan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bu Sriani. Baik, terima kasih. Kenapa perlu direfleksi? Pertama, mungkin karena siswa yang berbeda-beda dan berubah setiap tahun. Kemudian adanya siswa yang mungkin ABK atau lambat, terutama di kelas 1 nya Pak ya, mungkin perlunya refleksi karena banyak mungkin mungkin kita tidak tahu nanti apakah siswa kita yang baru apakah ada yang ABK atau lambat belajar. Kemudian adanya refleksi bisa membuat kita lebih bersemangat lagi untuk mengajar ke depannya. Terima kasih. Tambahan dari Bu Sriani melengkapi bahwa refleksi itu penting karena setiap tahun latar belakang siswa itu berbeda-beda. Ya, dia berikan contoh di kelas 1, ya kelas 1 tahun ini mungkin kelas 1 yang akan kita terima di SPMB nanti akan berbeda karakteristiknya. Ya, bisa saja ada siswa yang berkebutuhan khusus sehingga di kurikulum itu perlu kita akomodir kebutuhan-kebutuhannya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua, Bro. Bilang ya. Ya, ini ada gangguan jaringan. Sebentar kita tampilkan lagi. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Tujuan ya ini jawaban dari pertanyaan refleksi tadi. Tujuan mengapa kita melakukan refleksi hari ini, yang pertama adalah untuk
mengetahui apakah KSP yang kita susun sudah berjalan di kelas Bapak Ibu semua. Ya. Jadi sebentar kita akan lihat satu persatu program-program mulai dari visi, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan sampai dengan evaluasi apakah di kelas Bapak Ibu sudah berjalan atau tidak. Ya, nanti kita akan diskusikan dalam kelompok. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui apa yang sudah baik, berjalan dengan baik di kelas Bapak Ibu, ya tentunya dari keseluruhan KSP itu sudah ada yang berjalan, ya. Apa yang masih perlu perbaikan dan apa akar masalahnya? Ya, akar masalahnya ini ya bisa dari sudut pandang guru, sudut pandang sekolah, sudut pandang siswa, sudut pandang dukungan, kolaborasi dengan orang tua. Ya, ini sebentar kita akan analisis bersama Bapak Ibu. Kemudian untuk menyusun rekomendasi perbaikan, ya seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi bahwa semoga kita semakin termotivasi ada perbaikan untuk kegiatan pembelajaran di tahun akan datang, yaitu di tahun 2026-2027. Kemudian menyamakan langkah dalam menyusun dan melaksanakan kurikulum ke depan. Ya, hari ini kita evaluasi bersama dan tentunya hasil perbaikan Bapak Ibu nanti akan kita sampaikan lagi di kegiatan yang kedua. Ya, hari ini kegiatan pertama Bapak Ibu, karena mengevaluasi kurikulum itu tidak akan selesai satu hari, ya. Makanya hari ini untuk efisiensi waktu kita buat kelompok-kelompok. Nah, ini kegiatan kita hari ini, ya ini berjalan. Kemudian nanti di kegiatan ini nanti yang akan kita lakukan ada diskusi kelompok refleksi komponen KSP. Komponen KSP itu ada 5 komponen, tapi yang kita refleksi hari ini cukup 4 saja. Untuk komponen lampiran nanti akan menyesuaikan, ya, karena lampiran itu mengikuti komponen inti. Kemudian sebentar akan ada presentasi dari hasil kerja Bapak Ibu semua, ya, terkait apa yang Bapak Ibu refleksikan di dalam kelompoknya masing-masing. Ini pembagian kelompok kita tadi sudah kita atur. Ya, ini kita lanjut saja Bapak Ibu. Selayang pandang KSP kita, ini kurikulum satuan pendidikan, ya. Setelah tahun lalu kita susun, filenya ini sudah saya bagikan di grup Bapak Ibu. Ya, semoga kita sudah buka-buka, ya. Yang pertama adalah komponen visi dan kekhasan sekolah. Ya, ini di bagian latar belakang ada membahas tentang kekhasan sekolah serta membahas tentang visi, misi dan tujuan yang pada bulan November kemarin sudah kita lakukan kegiatan penyelarasan bersama pengawas dan tim kurikulum yang terlibat pada waktu itu. Ya, sehingga Bapak Ibu mungkin lihat visi dan misi kita yang terpajang di luar itu ada 2. Yang pertama visi misi yang sebelum penyelarasan ada di gerbang masuk, ya, di dinding masuk. Kemudian ada juga hasil penyelarasan, yaitu yang dicetak spanduk yang terpajang di lantai 2, Bapak Ibu. Ini ya, sebentar akan saya bagikan ke kelompok 1. Ya, ini sebentar akan saya bagikan ke kelompok 1 terkait bagian kurikulum kita di komponen pertama kekhasan sekolah dan visi misi tujuan, ya. Kemudian yang kedua, pengorganisasian pembelajaran. Nah, ini yang penting Bapak Ibu nanti, ya, di kelompok 2 silakan nanti diberikan masukan-masukan terkait intrakurikuler kegiatan pembelajaran. Ya, saat ini kita sudah melakukan KBM dengan pendekatan apa? Pendekatan yang terbaru adalah deep learning. Ya, deep learning, pembelajaran mendalam, ya. Kemudian kokurikuler. Kokurikuler yang ada dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah berjalan. Yang pertama yaitu kokurikuler 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, sebentar kita akan refleksi itu. Kemudian yang kedua, kokurikuler dengan tema terpadu. Ya, tahun pertama tema yang kita sepakati waktu itu adalah lingkungan sehat, aku kuat. Ya, oke.
Lingkungan sehat aku kuat. Bapak Ibu semua ya itu sudah menyepakatinya dan sudah melakukannya selama 1 tahun pelajaran. Kemudian ekstrakurikuler. Ada berapa ekstrakurikuler di kurikulum kita? Pramuka, kemudian keagamaan, seni, olahraga, dan OSN ya, OSN. Nah, sebentar di kelompok komponen 2, jika ke depan ada rekomendasi ekskul baru yang mau dimasukkan atau ada ekskul yang mau ditiadakan, silahkan berikan pada kolom LK. Di situ ada rekomendasi khusus ya. Masukkan program. Kalau ada ekskul yang mau ditambahkan silakan. Ya nanti dicatat di situ, nanti kita tuangkan di kurikulum yang baru yang akan kita susun ke depan. Ini untuk komponen 2. Komponen 3 adalah perencanaan pembelajaran. Ya, di sini memuat semua RPP, CP, ATP, RPP dari Bapak Ibu semua yang disusun. Ya. Tahun sebelumnya kita sepakati bahwa RPP yang digunakan adalah RPP Deep Learning. Ya. Apakah Bapak Ibu semua sudah menyiapkan itu? Apakah sudah disusun secara mandiri, secara berkelompok di Pombel, ataukah dengan cara mengadaptasi? Ya, silakan Bapak Ibu nanti masukkan di format refleksi. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi kurikulum. Ya, hari ini kita melakukan refleksi merupakan kegiatan apa? Kegiatan evaluasi, Bapak Ibu ya. Hari ini kita mengevaluasi. Ya. Ada evaluasi per semester, per tahun, kemudian di lingkup kelas juga Bapak Ibu melakukan evaluasi. Kemudian ada kegiatan pengembangan profesional guru, pelatihan-pelatihan. Nah, pelatihan apa yang sudah Bapak Ibu laksanakan selama 2025-2026, apa yang sudah dilaksanakan sekolah, dan Bapak Ibu ke depan meminta pengembangan diri apa yang perlu Bapak Ibu ikuti dan sekolah perlu programkan. Nanti masukkan di kolom rekomendasi. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Gimana, ada pertanyaan? Lanjut? Lanjut ya. Kemudian yang terakhir adalah komponen lampiran. Nah, komponen lampiran hari ini kita tidak telaah, kita tidak refleksi. Lampiran nanti mengikut pada komponen inti ya, ada 4. Oke. Dokumen data yang dibutuhkan untuk refleksi KSP hari ini. Jadi Bapak Ibu nanti pada saat mengisi apa yang sudah baik perlu didukung dengan data-data ini Bapak Ibu ya. Ini kan Bapak Ibu semua punya. Kemudian kemarin pada saat kita akreditasi punya semua kan? Punya semua kan? Ya, karena Bapak Ibu print, Bapak Ibu kumpul semua. Jadi hari ini meskipun Bapak Ibu tidak bawa dalam bentuk dokumen, sebentar bisa dilihat di laptopnya. Dokumen KSP ini sudah ada. Ya, ini sebentar dibagikan per kelompok. Kemudian jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, ini masing-masing guru di kelas tinggi ada ya untuk guru dan siswa, dan tahun lalu kita belikan. Untuk kelas rendah itu ada aplikasinya ya, silakan dilihat hasil dari siswa itu Bapak Ibu berapa iman dan takwanya, ibadahnya berapa untuk pencapaian iman dan takwa. Kemudian ada 7 kebiasaan bangun pagi ya, dan seterusnya ya sampai tidur awal, lebih awal. Kemudian rekap 7 kebiasaan Indonesia hebat, program kokurikuler tema lingkungan sehat dan kuat. Ya, ini Bapak Ibu semua sudah lakukan ya, sudah susun, dan pada bulan November kemarin kita lakukan ya kegiatan itu, sudah ada nilainya. Hasil asesmen pengetahuan. Nah, ini format penilaian Bapak Ibu semua. Ini ya format nilai pengetahuan, nilai sikap siswa, dan nilai keterampilan. Kemudian rekap penilaian kokurikuler, program bimbingan, ya ini untuk mengetahui sejauh mana ya siswa yang sudah berhasil, kemudian yang perlu remedi, perlu bimbingan.
Kemudian laporan supervisi dan pengembangan diri. Ya, ini ada kaitannya dengan komponen 4 yaitu evaluasi. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Tolong diambil masing-masing perwakilan kelompok. Nah, kita akan mulai bekerja Bapak Ibu untuk komponen 1. Visi misi dan tujuan. Komponen 1 silakan diambil. Untuk komponen 2 silakan maju Bapak Ibu diambil. Komponen 2 yaitu pengorganisasian pembelajaran. Silakan diambil siapa? Oh, ya. Kemudian komponen 3. Komponen 3 Bapak Ibu LK3. Ini ada contoh pengisian, ada lembar kerja, kemudian rencana pembelajaran. Kemudian komponen 4 silakan diambil Bu, Bapak Ibu. Kemudian contoh pengisian. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya ya untuk mengisi format lembar kerja, tolong di download ya di grup WA kita Bapak Ibu. Ada format yang saya bagikan tadi di situ. Ya, ini masing-masing sesuai judulnya. Nah, itu contoh LK4, kemudian LK2, 3, dan ini yang LK1. Silahkan diunduh masing-masing ke laptopnya. Itu sudah. Ya. Silakan diunduh Bapak Ibu. Satu file saja yang diunduh per kelompok. Untuk LK4 kelompok 4, kemudian LK3 kelompok 3, dan LK2 kelompok 2, kelompok 1 LK1. Ya, silakan diunduh dulu ke laptopnya masing-masing. Sudah? Kelompok 2 sudah diunduh? Kelompok 4? Sudah. Kelompok 3? Sudah ya. Kelompok 1? Pak Isnan? Sudah diunduh? Sudah? Oke. Baik, kita mulai diskusi Bapak Ibu. Kita mulai di kelompok 1 dulu ya. Bagaimana cara pengisian lembar kerja tersebut? Ya, ini sudah saya bagikan ke kelompok masing-masing. Visi, misi, dan tujuan serta kekhasan sekolah. Visi misi kita adalah, visi kita tadi apa Bapak Ibu? Terwujudnya peserta didik yang bertakwa, kritis, kreatif, mandiri, dan kolaboratif serta berbudaya cinta lingkungan. Ya, jadi ada beberapa karakter dari 8 dimensi kelulusan yang kita tuangkan ke dalam visi atau tujuan. Ya, arah ya, arah yang akan dicapai. Visi itu merupakan arah yang akan dicapai. Apakah siswa kita setahun ini sudah bertakwa, sudah kritis, sudah kreatif, mandiri, dan kolaboratif serta cinta lingkungan? Ya. Itu untuk kelompok 1. Cara pengisiannya Bapak Ibu, kelompok 1 ya. Nah, itu. Langkah pengisian lembar kerja refleksi ya, tolong perhatikan formatnya.
baca visi misi tujuan SD 008 Nunukan pada lembar kerja. Ya, di lembar kerja itu visi misinya sudah saya masukkan dari kurikulum, ya. Kemudian dasarkan data, tuangkan ke dalam lembar kerja tujuan dan kekhasan sekolah yang sudah tercapai. Yang sudah tercapai dan berjalan dengan baik dengan teknik 321. Halo? 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 Hai. Dengan teknik 321, ya. Apa itu 3? Tuangkan ke dalam lembar kerja 3 yang sudah baik. Ya, 3 yang sudah baik. Di situ kan banyak ya. Tujuan sekolah saja ada 6, kemudian kekhasan sekolah juga ada 3 di situ. Silakan dipilih 3 yang sudah baik. Kemudian dituangkan ke dalam kolom capaian yang sudah berjalan dengan baik. Masukkan di sini Bapak Ibu. Kemudian 2 yang perlu peningkatan, 1 yang perlu ditambahkan dari 8 dimensi profil lulusan. Ya, kalau misalkan tahun ini menurut Bapak Ibu di kelompok 1 ya, dimensi kelulusan kolaboratif sudah tercapai dengan baik. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu sarankan ke depan memasukkan dimensi profil lulusan yang lain, misalkan kesehatan, ya bisa ditambahkan di rekomendasi khusus. 8 dimensi kelulusan ada berapa? Ada 8 ya. Ya, ingat kembali pada saat workshop pembelajaran mendalam, 8 dimensi kelulusan ada 8. Ya, mulai dari beriman dan bertakwa, kemudian kolaborasi sampai gotong royong sampai kesehatan. Gotong royong itu sama dengan kolaborasi, ya. Oke. Kemudian contoh sudah ada Bapak Ibu, di slide juga ada, di lembar kerja itu juga sudah ada contoh pengisian di kolom. Ya. Dalam waktu 1 tahun 90% peserta didik menunjukkan keimanan dan ketakwaan. Nah, yang Bapak Ibu lihat dokumen adalah dokumen jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu di kelas masing-masing di kelompok 1 ya. Nah, nanti masing-masing berdiskusi apakah di kelasnya Pak Isa, di kelas agama ada juga guru agama yang hadir di situ, apakah di kelas itu sudah terdapat 90% peserta didik ya, dan sudah berjalan dengan baik. Ya, data hasil observasi ini hanya contoh ya, sebanyak 20 orang siswa. Ini contoh dari saya. Kalau di kelas Pak Isan mungkin siswanya tidak sampai 20 ya. Nah, itu nanti disesuaikan. Kemudian di kelas 5, kelas 4 yang diampu oleh Ibu Munfarida mungkin siswanya bukan 20 ya. Ya, nanti dimasukkan sesuai data-data tersebut. 20 orang siswa dari 22. Nah, itu kalau dipresentasikan ada 90%. Ya. Kemudian berdasarkan hasil observasi dan jurnal, 18 orang siswa, misalkan di kelas 6, ya kelas 6, ada 18 orang siswa yang sudah terbiasa menghargai pemeluk agama lain. Kemudian berdasarkan jurnal 7 kaidah, 90% siswa rutin melakukan ibadah setiap hari. Contoh yang lebih detail masing-masing sudah saya buatkan, silahkan kami beri kesempatan Bapak Ibu. Ya, silahkan didiskusikan di dalam kelompoknya. Waktu kita berdiskusi sekarang sudah pukul 10 ya, sampai pukul 10.45. Ya, silahkan Bapak Ibu berdiskusi terkait capaian yang sudah berjalan dengan baik. Bapak Ibu isi 3 ya. Kemudian yang perlu peningkatan 2. Kemudian akar masalah itu, akar masalah dari yang masih perlu peningkatan. Ya, yang masih perlu peningkatan itu penyebabnya kenapa? Kemudian masukan dan umpan balik. Ya, ini masukan terkait apa yang masih perlu peningkatan. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Harapannya Bapak Ibu semua bisa semangat ya mengisi ini. Ya, jangan menganggap ini merupakan formalitas, tapi ini adalah bagian
dari umpan balik Bapak Ibu semua untuk perbaikan kurikulum kita ke depan. Ya, selamat mengerjakan dalam kelompok, silakan. Ya, untuk kelompok 1 di situ kan sudah ada iman dan takwa. Kalau menurut Bapak Ibu di kelompok ini itu sudah memang berjalan dengan baik, silakan itu saja NDC. Kemudian tambah 2 lagi. Dari segi kolaborasinya siswa itu di copy tujuan pembelajarannya ke format yang apakah itu sudah tercapai atau masih perlu peningkatan. Baik, silakan diisi di laptopnya masing-masing. Yang 4 itu ada contohnya yang 4. Ada contohnya ya. Nah, di komponen 4 itu, nah ini ada evaluasi per semester. Ini contoh ya, contoh yang saya berikan dan memang kalau ini si Bapak Ibu dimasukkan ini tambah 2 dan 3. Kemudian pengembangan profesional, apakah selama ini kegiatan kalian sudah berjalan dengan baik, supervisi, ya ini coaching, mentoring, supervisi ya. Kemudian KKG, apakah KKG itu sudah berjalan sesuai jadwal? Kombel juga, apakah tahun 2025 kombel kita berjalan? Kombel yang seperti ini yang sering kita lakukan ya. Kalau itu menurut Bapak Ibu perlu peningkatan itu masalahnya apa? Kemudian sudah contoh ini dari segi pendampingan perlu disusun secara mandiri. silakan ditambah 3 yang sudah berjalan dengan baik, 2 yang perlu peningkatan, 1 yang perlu Bapak Ibu tambahkan. Ya, mungkin sifatnya program baru yang belum ada mau ditambahkan. Sebentar Bapak Ibu, hasil diskusinya akan dipresentasikan di sini ya, ditampilkan. Baru kita lihat satu persatu. Jadi manfaatkan waktu dengan seefisien mungkin. Ada 30 menit. Sudah ada contoh yang saya berikan. Jika contoh itu menurut diskusi Bapak Ibu memang sudah sesuai dengan fakta, data-data yang Bapak Ibu bisa lihat, data-data pembelajaran, silahkan dimasukkan itu saja ya kalau menurut Bapak Ibu sesuai. Kemudian tambahkan dua yang sudah berjalan dengan baik. Tambahkan juga poin yang perlu peningkatan dan rekomendasi. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung saja. Silakan. Ya, sambil bekerja ya. Kalau KS kan sudah ada. Ya belum saya sebut ya. Kalau KS sudah ada kan 30. Nah, maksudnya yang belum ada. Kalau ada yang mau ditambahkan, saya kurangi. Saya ditambahkan aja. Jadi dimasukkan dengan teknik 321. 3 yang sudah berjalan dengan baik dari keseluruhan itu ya. Pilih 1 dari intrakurikuler, pilih 1 dari kokurikuler, pilih 1 dari eskul. Ya, jangan semua pembelajaran. Apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang perlu peningkatan, apa yang mau ditambahkan. Jelas Bu ya? Ini banyak. Ini 3 sudah, 2 3 ya.
Ini ketiganya juga pendidikan 9 siswa. Oke Bapak Ibu, waktu sudah jalan 7 menit ya. Agak merata tadi kasih ya. Ada 5 kasih. 5 Pak. Ibu berdua. Tiga dua satu tiga yang perlu peningkatan. Tiga sudah baik. Situ kan sudah ada cocoknya satu-satu. Nah kalau itu sudah cocok ya diambil saja itu. Kalau sudah cocok sesuai dengan diskusinya ya. Nah, ditambah lagi 2, ditambah lagi ditambah 1, ditambah 2 untuk yang sudah baik, ditambah 1 untuk yang perlu peningkatan, nah, ditambah rekomendasi khusus yang ada di situ ya. Dipilih saja. Iya, mana yang sudah tercapai dengan baik. Terus capaian yang sudah berjalannya ini misalnya pilih 3 di sini dalam satu tujuan itu Ya, teknik 321. Termasuk ini yang Bapak Ibu pilih ini di bawah Bapak pilih. Kalau yang kehasan sekolah itu sudah berjalan, kalau dia belum berjalan, dia dikasih Tapi kalau yang berarti ini cuma 3 aja dari 6. Contohnya iman dan takwanya sudah tercapai belum? Kalau sudah ya masukkan aja Tiga sudah berjalan. Oke, jadi saya perjelas lagi teknik 321. Dari semua komponen yang ada di situ yang tertera di KSP, pilih 3 di situ. Jadi diskusikan, oh ini sudah paling tercapai, paling baik ya, di 1 tahun yang lalu 2025-2026. Dipilih 3. Kemudian yang masih perlu peningkatan artinya belum berjalan maksimal dipilih 2. Kemudian ada hal baru yang mau ditambahkan, masukkan di rekomendasi khusus. Ada di kolom di situ Bapak Ibu kan. Nah, di setiap kolom LK itu ada rekomendasi khusus. Ya, seperti tadi di kelompok 2 ya. Ada yang mengusulkan menambahkan PNR, ya silakan saja. Itu merupakan hal baru ya. Sebelumnya di SD 8 belum ada. Ya, silakan. Oke. Yang mana berbeda? Iya. Bersebarang-barang Bapak berapa itu? Orangnya jatuh sedih. Ada beras di dalam rokok. Nggak kau lihat Sioki itu bahasan tuh ngomong
Sudah kan? Yang dua tiga. B3 ya. Baik. Oke, olahraga. Baik. Nah, kalau sudah selesai 3 yang sudah baik, kita lagi ke kolom yang perlu peningkatan. Oke, waktu kita tinggal 20 menit, silakan. Apa ya sudah berjalan dengan baik. Observasi. KKG sekolah ya. Dengan aktif di 2024 saja. Kebiasaan penanaman nilai karakter. Siapa yang menanti? Sini kan? Yang kelompok 2. Di kopi aja di situ. Program mana yang disepakati mau sudah tercapai? Siapa yang bisa? Ini satu
apa yang sudah berjalan baik. Bisa satu lagi. Saudara ini. Sudah 3 itu. Ini aja ya. Bukannya papa kan masih ekskul bulannya kan. Pasti aja. Menurut apa? Menurut apa nih? Masalah program pramuka sehingga Bapak Ibu mengatakan tidak baik, laporan kegiatan ini kan sepakat yang berjalan dengan baik pramuka. Menurut saya laporan 2025 kemudian ya capaian ya alasannya di situ kan sudah dikatakan besok pramuka tercapai dengan baik itu sepertinya tercapai dengan baik capaian investasi kan apa ya apa sebentar lagi Pak Bilang.